Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan belajar dan juga merenungkan kisah dari salah satu tokoh di Perjanjian Baru, yaitu namanya Bartimeus. Tentu kita ketahui bersama Bartimeus ini adalah seorang buta, seorang yang miskin, dia seorang pengemis yang pada saat itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kisah Bartimeus ini sudah dituliskan di Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai ayat 52. Nah, di situ diceritakan bahwa ketika Yesus keluar dari kota Yeriko bersama dengan para murid dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus, ada seorang pengemis yang buta namanya Bartimeus. Nah, pengemis namanya Bartimeus ini dia duduk di pinggir jalan. Dan ketika dia melihat dan didengarnya bahwa Yesus adalah orang Nazaret, dia berseru kepada dia, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya. Lalu orang-orang di sekitarnya, orang-orang banyak itu menegur Bartimeus ini. Katanya apa? "Bartimeus, diam." Ya. Lalu semakin dia ditegur, semakin dia disuruh diam oleh orang-orang di sekitarnya, semakin kencang pula lah Bartimeus ini berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ketika Yesus mendengar Bartimeus berteriak-teriak, dia berkata kepada para murid apa? Panggil dia. Nah, lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah." Dia panggil engkau. Bartimeus lalu bergegas berdiri dan menanggalkan jubahnya dan mendapati Yesus. Dan lalu tanya Yesus kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki untuk berbuat untuk kamu? Apa yang kamu inginkan supaya aku ini berbuat untuk kamu?" Ya. Bartimeus menjawab apa? "Tuhan, aku ingin melihat." "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah dari Bartimeus ini tidak menceritakan apa sih untuk kita semua? Bahwa seorang yang beriman, yang bergantung pada Tuhan seperti Bartimeus ini, sehingga dia percaya dengan iman yang penuh dan dia dapat disembuhkan. Nah, saudara-saudari, ada saat di mana-mana dalam hidup kita ketika kita mengalami kekecewaan, ketika kita mengalami masalah, ketika mengalami kesedihan dan kesulitan, kita bertanya, "Di mana Tuhan?" Ya. "Jesus, where are you doing?" Just like tahun 2020 hingga tahun 2021 sampai sekarang ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai umat manusia di dunia. Sebaran virus COVID-19 yang kita rasakan sekarang ini tidak semakin membaik, ya, justru semakin meningkat, dan kesulitan-kesulitan yang lain, tidak hanya kesehatan tetapi juga ekonomi, di mana-mana banyak penyekatan, aturan ini itu, ya, tapi kita semua merasakan bahwa inilah tantangan, ya. Pada awal tahun 2020, bulan Maret, Juni, Juli, Agustus, sudah banyak sekali dokter, tenaga kesehatan, bahkan saudara-saudari kita, keluarga, rekan dekat yang mati terpapar virus ini. Nah, lalu banyak orang yang bertanya, "Tuhan, Engkau ada di mana?" Ketika kami mengalami kesulitan, ketika mengalami tantangan, ketika kami berhadapan dengan virus yang mematikan ini, "Tuhan, Engkau ada di mana? Kenapa Engkau biarkan anak-anakku, istriku, suamiku, saudaraku, rekanku mati terkena virus itu, dan kami harus kehilangan mereka?" Nah, banyak sekali orang yang walaupun virus ini sangat berbahaya, kita tidak boleh saling mendekat dan lain sebagainya, tapi mereka apa yang dilakukan? Banyak dari kita saling tolong. Kita mengenal di masa-masa
beriman pada Tuhan yang penuh kasih seperti apa? Dan inilah cara kita, di mana kita bisa menyalurkan, bisa merealisasikan iman kita kepada Tuhan melewati sesama-sama kita yang membutuhkan. Nah, lalu saya seringkali berpikiran, ketika saya mati nanti, apakah saya ini memikirkan orang lain? Apakah saya memikirkan orang yang dicintai? Atau bahkan memikirkan diri sendiri? Dari situlah pergulatan hidup yang terus-menerus kita siapkan, terus-menerus kita akan hadapi. Dan saat dimana kita ada kejelekan, di saat kita mengalami keterpurukan, berhadapan dengan kesedihan, maka di situ pula lah ada kebaikan. Dan kitab suci pun juga mengatakan demikian. Ketika kejahatan itu semakin meningkat, maka rahmat pula semakin meningkat dan melimpah. Mungkin virus ini menjadi kejahatan bagi kita. Karena apa? Karena banyak orang yang terpapar lalu meninggal. Banyak saudara-saudari kita, para pedagang, sahabat-sahabat kita ojek online yang secara ekonomi mereka terdampak akibat pandemi ini. Ya. Ketika tantangan yang luar biasa itu datang dan kita menanggapi tantangan itu dengan baik, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Nah, kita renungkan Bartimeus yang cacat dan disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana Bartimeus juga mengalami kesulitan dalam hidupnya, kemiskinan yang terus-menerus, kesehatan, dia tidak bisa melihat. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia datang dan dia percaya, Rabuni, Tuhan, saya ingin melihat. Nah, seperti Bartimeus yang sangat kasihan, yang pertama-tama dia buta, kedua dia miskin. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak dipedulikan di masyarakat. Dan tentu kita tahu, seperti dalam kisah Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa ketika Bartimeus berteriak, Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku, anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sekitarnya katakan apa? Diam, Bartimeus. Dan Bartimeus pun tidak tinggal diam. Dia tetap percaya, kendati saya ini kecil, lemah, miskin, tapi saya punya iman, saya ada harapan untuk saya bisa sembuh seperti orang-orang lain. Maka dalam bacaan yang kita dengar atau kita lihat bersama dari Injil Markus, kisahnya Bartimeus ketika minta tolong kepada Tuhan, Jesus help me. Dan orang-orang mengatakan, diamlah Bartimeus, ya, diam, kamu gak ada tempat untuk bersuara, kamu itu udah miskin, udah buta. Nah, kalau Tuhan tidak bisa atau Tuhan tidak melihat Bartimeus, apakah dia bisa merasakan rahmat atau mengenali rahmat di dalam hidupnya? Tidak. Tetapi Jesus is the best. Tuhan kita, Tuhan yang memiliki compassion yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus tidak bisa atau tidak membeda-bedakan mana yang miskin dan mana yang kaya. Nah, lalu kita lihat impian Bartimeus tadi untuk sembuh. Kalau kita rasakan, kenapa sih Tuhan Yesus itu harus tanya, Bartimeus, kamu pengen apa? Padahal Tuhan Yesus kan sudah tahu Bartimeus itu sudah buta, sudah miskin. Kenapa masih ditanya Tuhan sama Tuhan Yesus, Bartimeus, kamu pengen apa dari aku? Sebelum Yesus menyembuhkan fisiknya, Yesus menyembuhkan hatinya. Bartimeus dipulihkan hatinya agar dia memiliki iman pada Tuhan. Ketika kita menemui orang-orang yang seperti itu, tentu kita semua diajak agar kita memperlakukan orang-orang yang disabel, yang berkebutuhan khusus, itu dengan hati seperti Yesus yang memperlakukan Bartimeus dengan hati. Jadi sehingga mereka, saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, dapat menjadi person sebagai manusia yang dimanusiakan oleh manusia.
Dalam gereja banyak sekali tokoh yang perlu kita patut contoh. Yang pertama seperti Mother Teresa, John Paul II, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang memberi inspirasi untuk kita semua agar kita bisa mengalami kasih Allah itu dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari. Saudara-saudari, ketika kita berani membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dari kita, ketika kita membantu, yang luar biasa dari kita membantu adalah kita bukan hanya membantu orang yang disable, yang berkebutuhan khusus, tetapi kita juga diubah ketika kita membantu itu. Maka kalau kita tanya, ada enggak Tuhan dalam hidup mereka? Ada enggak Tuhan dalam peristiwa COVID-19? Ada enggak Tuhan yang mereka alami? Ada. Ketika kita bantu mereka, seperti Jesus bantu Bartimeus, maka kita akan punya cerita iman akan kasih Yesus dalam hidup kita. Anak-anak yang punya kebutuhan khusus sudah tidak lagi memiliki kebutuhan khusus, tetapi menjadi anak-anak yang punya hadiah khusus. Maka kita bersama-sama kita temukan Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik yang tersingkir, yang kesulitan secara ekonomi, yang terdampak, yang berkebutuhan khusus, difabel, dan yang terpuruk. Tuhan Yesus memberkati